Jangan Messi dong, ya Allah, he's a legend nih. Betul. Tapi lo mau nggak tidur kayak Messi gini? Enggak. Iya, kembali lagi dalam bukan bincang bola biasa, Jazaye dengan tamu luar biasa nih, Liverpoolian. Jojo udah ada di studio. Om Helmi. Ayo ya. Kamu yang suka mulai berani ngebully gue. Di Twitter gue udah, ini Jojo, oke, karena gue Jojo gue diemin. Gue kasih like saja. Lo tahu kan dia kan murid gue, bro. Jadi gue Dulu dulu ya? tuh. Makanya dipanggil, nggak berani macam-macam ya. Enggak, soalnya saya sakit hati. Istilah diobok-obok dipakai. Oh iya, itu istilah dia loh. Padahal itu gue juga baru tahu. Diobok-obok itu adalah yang mempopulerkan Tukul. Iya. Loh, itu Tukul itu zaman saya jadi manajer Joshua. Waktu cari bintang video klip yang mau disiram berulang, Tukul itu. Oke. Sekarang Tukul lagi apa? Jadwal Sun. Ya, kita doakan cepat sembuh ya Mas Tukul ya. Ya. Ya, tetap bisa melucu, nanti banyak orang yang masih butuh hiburan. Sekarang ini adalah dua orang, kiri kanan saya adalah dua orang yang sangat happy. Ini Arsenal menang terus berkali-kali dan Liverpool lagi top sekarang. Makanya kita panggil Jojo. Wih, Liverpool gila ya. Kemarin bantai Porto. 5-1. Wajar sih tapi itu. Wajar itu. Malah Kenapa wajar? Kenapa wajar? enggak. Ya Liga Portugal itu kan rank berapa ya liganya ya? Coach? Oh, tapi tim-timnya 6. kuat-kuat loh. 6. Iya, tapi maksudnya enggak lah. Harusnya malah Cuma di bawah Prancis ya. Benar lah, Iya. Liga ke-6. Dia 6. masih Di bawah Belanda. Prancis 5, Portugal 6, 7 Belanda. di atas Belanda. Di atas Belanda? Di atas Belanda. Di atas Belanda. Oh, enggak, soalnya kemarin harusnya enggak satu pun gol lawan itu harusnya enggak kebobolan. Serius. Blunder dan ya biasalah. Liganya boleh jelek, tapi timnya itu susah dikalahin. Porto sama Sporting Lisbon itu bener aja. Enggak. Tahun ini emang jelek. Lo nggak bela gue. Dari beberapa tahun lalu Liverpool ketemu Porto tuh Liverpool Enggak, menang. gue kasih contoh aja ya. Sporting tuh tahun lalu juara. Oke. Sama Ajax diobok-obok 1-5 loh. Ajax loh, hanya Ajax. Ajax itu bukan tim top. Iya. Kemarin Porto diobok-obok. Cuman Benfica aja ngobok-ngobok Barca. Kurang kacau apa? Ngomong Barca. Kurang kacau apa itu Barca coba? Wah, parah banget tuh Barca kemarin. Barca aja yang ngancur, bro. Hancur. Gue nggak nonton Liverpool karena mata gue cuma dua tiga screen masih oke lah. Tapi kalau udah susun nonton semua nggak sanggup gue. Cuman sebenarnya somehow gue nggak heran karena Liverpool memang lagi on fire. Lagi on fire. Top of the list sekarang. Yang kita tunggu kan adalah pada saat pemain depan cedera. Tapi Yang bisa Januari kan cetak gol. Piala Afrika. Iya, itu itu dia. yang kita tunggu. Karena Mane sama Salah pergi, tinggal selesai. Jota sama Firmino Selesai. terus Minimano sama itu siapa namanya Origi. David Origi. Di bawah Origi. Di situ lah nanti kita kita undang besok lagi. iya. Kita undang lagi. Sibuk schedule-nya. Schedule sibuk. Sibuk. Cerita dong Jo, Liverpool sekarang Jo. Enggak, Top of the list sekarang di standing Premier League. Enggak sebegitu happy-nya Om, karena sebenarnya kemarin lawan Brentford tuh enggak seharusnya draw. Kemarin itu Brentford ngalahin Arsenal sih memang. Cuman maksudnya Jangan kejang-kejang. Iya. Cuma maksudnya harusnya kemarin itu menang supaya Brighton itu nggak ada kemungkinan untuk jadi top of the league. Kemarin tuh Brighton sempat bisa punya kesempatan. Iya, tapi seri juga lawan Crystal Palace. Itu untungnya Sekarang top 5 ya. Top 5 Brighton nomor 5 nomor 6. 4 tim dengan 19 poin kalau nggak salah. 13 poin. Iya 13 poin. 4 tim. Semua Jadi sama, 4 tim. MU, City, Chelsea. Ya Brentford. Ada satu lagi tim yang pernah juara tapi nggak tahu di bawah lah. Oh, Leicester jauh. Bukan, ada Arsenal nomor 10. Iya, tapi enggak lah harusnya. Sabar, nanti Arsenal ketemu Brighton. Kita taruh Brighton ke posisi yang selayaknya, yang seharusnya. Sabar. Arsenal ini lagi bagus. 4 kali berturut-turut menang ya. Iya. Termasuk Piala Kebo menang juga ya. Piala Kebo menang juga. Tomiyasu gimana Coach Tomiyasu? Wih, kemarin Asu keren tuh Asu. Kemarin asli. ngalahin Spurs ya. Gila ya, sampai 3-0 duluan ya. Ayam sayur masuk oven. Lu bisa-bisanya begitu ini banget. Gue yang paling
paling sebel itu begitu MU kalah tuh. Bisa-bisa dia ngambil kata-katanya Soimah gitu. Udah pada mana sih? Niat banget dia geledekin orang. Oke Kak, Liverpool ini, waduh, ini padahal ini ya nggak banyak beli pemain, cuma satu pemain enggak. Net spend-nya paling kecil di antara top tim yang lain. Tapi bosnya paling pelit. Justru itu sebel banget Om. Nggak tahu ya, dia kan ownernya sama kayak yang punya Boston Red Sox. Red Sox. FSG. Nggak tahu kalau di baseball gimana cara membeli pemain kebijakannya. Tapi harusnya di bola nggak split ini lah gitu. Iya bener kata Coach Justin, kalau cedera nanti gimana? Itu terjadi tahun lalu. Gitu. Terselamatkan karena tahun lalu masih bisa finish di posisi ketiga. Oh, hampir tuh. Hampir banget tuh. Hampir itu. Cuman game-game terakhir aja bisa ke top 4 ya. Iya, kalau nggak ke UCL tuh. Iya. Aib tuh. Mirip-mirip klub. Mereka itu benar-benar beruntung punya klub. Makanya gue bingung Jurgen. Ya, pada saat kala ada hashtag club out ganti sama si Gerrard. Waduh, gila apa nih? Nggak ngeliat Rangers main kayak apa? Jangan. Mereka itu benar-benar once pada suatu hari pada saat club out, entah itu dipecat entah dia resign, then you know. Iya. Baru fans Liverpool merasakan betapa pentingnya seorang Klopp. Semua pemain yang bagus dia beli murah jadi hebat. Kalau pemain yang murmer kayak si Mikas, Ben Davies, Minimano itu kan keinginan manajemen. Gue yakin Klopp nggak mau itu. Cuman dengan apa adanya dia bisa juara Liga dan juara Champions, 2 kali masuk final Champions League loh. Itu prestasi itu. Dan gue lihat ya apa Jurgen Klopp itu sejak dari Dortmund memang seorang motivator yang luar biasa ya. Dan dia itu nggak perlu gaya-gaya bro. Kalau Mourinho pakai Armani, Pep keren banget. Mourinho tuh nggak punya model selain sombong. Karena secara taktikal dia very poor, jadi dia harus punya gaya untuk jadi kontroversial. Jurgen Klopp tuh ya, dan dia nggak pernah duduk tuh. Iya, nggak pernah olahraga. Itu persis guru olahraga saya waktu SMA tuh Om kayak gitu. Kalau kita tanding futsal, gayanya begitu pakai training. Pakai training. Nah dulu lucu nih bro, dulu lucu ya. Jadi waktu itu Garuda, perusahaan Indonesia sponsorin jersey latihan. Iya, betul. Itu menang banyak tuh Garuda. Kenapa si Jurgen Klopp selalu waktu leading the game itu pakai jersey ini kan? Jersey latihan. Iya, nongol terus tuh logonya. Nongol terus. Sementara yang lain, dandy dong, Mourinho, Pep. Itu pakai udah kayak mau pesta. Si Tuchel juga kalau nggak salah ya, selalu pakai training juga. Jerman gitu semua ya. Iya, orang-orangnya gitu. Makanya pakai pelatih Jerman lah. Nah, gue setuju, cuman memang nggak banyak yang. Ini Arteta harus out nggak nih? Nggak lagi, nggak ada lagi suara Arteta out, nggak ada lagi. Untuk gue ya. Untuk digantiin Koeman ya? Untuk nggak juga. Nggak, Koeman itu cocoknya di timnas Belanda. Oh, oke. Kenapa gue bilang Arteta out? Kita tidak bisa hanya berdasarkan satu match yang krusial yaitu lawan ayam sayur. Karena 3 match yang tidak bisa jadi parameter. Wimbledon, Burnley sama Norwich itu bukan tim yang bisa dibilang. Nah, tapi at least there is a start bahwa lawan tim dari Big Six lu bisa ngelawan dan main bagus. Nah, kalau seandainya dalam liga itu kan dilihat kan konsistensi. Kalau konsistensinya oke, once in a while you play bad, it happens. Tapi yang penting punya mental juara untuk bisa meraih 3 poin. Nah, kalau seandainya sampai Desember, Januari dia bisa menunjukkan konsistensi ini, artinya he can control the players. Ya kan? Yang jadi masalah kan dia cool banget ya. Ya, dan orang tuh hanya melihat tactical pemain yang dipasang itu penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah non teknis di lapangan. There was a time di mana gue pertanyakan ini Pep bisa memotivasi pemainnya atau si Arteta ini bisa memotivasi pemainnya atau enggak, atau mau dengerin enggak, pemain ini mau dengerin dia enggak. Pada saat itu enggak terjadi, lu punya pelatih sehebat apapun secara taktikal, gone, selesai, finito. Lo nyindir Ole nih kayaknya. Ole ini punya Ferrari tapi SIM-nya SIM C bro. Nah itu kalau Ole kita udah berkali-kali bahas dan itu tidak berubah sampai match kemarin di mana mereka menang juga termasuk match itu menangnya laki tuh. Laki banget termasuk match di mana mereka kalah lawan Aston Villa. Secara permainan nggak berubah.
Ole itu di pinggir lapangan hanya menunggu momentum. Dan gua kesel bro, orang kan wah gitu, dia nggak tuh, dia duduk bisik-bisik sama Carrick, jangan pacaran juga tuh dua tuh. Dia nggak tahu harus bisik-bisik apa. Kan dia, orang kan Karena itu dia kan blank. dia lebih banyak duduk kan. Iya, sebelumnya iya, Carrick true, bisik-bisik true. gitu. Iya, Jangan-jangan iya. pacaran juga aja. Oke, no MU today. Ya, Jadi untuk gue kembali lagi, untuk gue Arteta belum terbukti bahwa dia layak dipertahankan. Meskipun win streak. Iya, enggak lah, Oke. nothing lah win streak kayak begitu. Oke. Tadi malam gue nonton harap-harap cemas juga bro kemarin. Langsung gue tuh dulu pernah kalau gue nggak nonton MU menang tuh bro. Dan iya, sekarang ada gua, begitu. iya ada begitu tuh. Iya. Kalau menang Mas Helmi tadi malam tidur ya gitu. Dan sekarang gue tuh seasonnya gue nonton terus bro. Aduh, ya Allah, 4 game cuman menang 1 kemarin ya. Liga juga nonton. Gue nonton semua. Nonton semua untuk Terus pertama kali. gimana permainannya MU? Enggak lah, enggak bagus. Padahal Enggak, kita dapat euforia begitu Ronaldo masuk Iya, ya. iya. Dapat Varane, dapat Sancho. Aduh, lu kurang Lingard. apa lagi gitu? Dapat Lingard yang dia Dalo keren sekarang Pak. Setelah dipulangin dari AC Milan. Jadi menurut gue sih, aduh ya Allah. Tapi this is soccer. Iya betul. Ya minggu inilah minggu yang paling gila. Nggak Lu bisa kebayang, selalu Barca diprediksi kalah. juga. Real Madrid di Madrid kandang kalah lawan Sheriff. Iya. Nah ini yang bikin gue itu kan dibully karena biasa semua video yang gue bikin dipotong-potong Iya. seperti yang lu lakukan juga, dipotong-potong terus diposting. That's okay, nggak ada masalah. Salah satu yang gue bilang kan gue bikin preview prediksi. Iya. Gue bilang Sheriff ini akan berada di rank 4. Ternyata Terus diposting, dibully dong gue. Ternyata mereka rank Rank 1. Pertanyaan gue adalah, emang siapa yang prediksi Sheriff berada di rank 1? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Cuma ada orang Jujur gila aja, ya. hanya karena gue bilang langsung dibully. But that's okay. Ini memang mengejutkan. Dan gue tetap gue berharap yang lolos itu Madrid dan Inter. Karena kalau Sheriff yang lolos, kemungkinan besar lucknya kan nggak selalu berada. betul. You cannot win all the game hanya dengan bermain Tapi gila loh, bro. bertahan counter. Jadi itu melihat bahwa persaingan di Eropa 7 itu memang merata. Young Iya, Boys emang udah menang. merata, bro. Naik. Ya Allah, klub dari negara mana coba? Ini dari Moldova, bro. Sheriff. Atalanta kemarin gue nonton itu match, kesulitan loh, Iya. menang 1-0 lawan Young Boys. Young Boys. Gila Nggak nih. walkover, nggak kayak Liverpool, Porto, kayak Ajax, iya. Sporting, itu benar-benar kesulitan kemarin itu. Gila. Oke, kita ada satu cerita menarik. Messi ngegolin. Akhirnya. Messi ngegolin. Dan itu juga menghapuskan seluruh rumors ya bahwa si Mbappe nggak suka sama dia. Assist-nya dari Mbappe kan? Iya. Assist-nya dari Mbappe. Cuman kita lihat selama 90 menit Messi kelihatan nggak? Ya nggak nonton. Nggak kelihatan, nggak kelihatan, bener-bener invisible, bener-bener nggak kelihatan. Tapi yang namanya Mbappe, Messi, Neymar, they just need one moment, Iya. one moment, karena mereka memiliki kualitas begitu besar. Di atas Dan rata-rata. Messi kemarin dapat satu momentum itu, di mana dia cetak gol yang luar biasa. Cuman secara overall layak nggak? Tim yang lu kumpulin pemain bintang, gajinya ratusan juta, semua ditotalin, Iya. main parkir bis. Tapi Cuman ngandelin itu doang, kan nggak layak gitu. ini menurut gue sih agak dipertanyakan, bro. Seorang Messi gitu menidurkan diri, bro. Karena kalau jadi pagar nggak cukup tinggi nggak sih? Iya, Apa? dia kan kecil. Jangan Messi dong, ya Allah, he's a legend, you know. Betul. Cuman dia ingin menunjukkan Bahwa kepada dia- pemainnya ya, bahwa bahwa dia dia tuh humble enough. Iya, low iya, profile, bisa. bahwa gue tidak punya Star syndrome gitu. star syndrome. Itu kan kalau fungsinya begitu, saya juga bisa. Nggak usah Messi. Cuma tuh tidur Rebahan doang. Jangan Messi lah yang tidur, bro. Aduh tuh begitu tuh lihat Dia mukanya. tuh nggak ya pernah Allah. melakukan itu Nggak di pernah Barca seumur hidup. kan? Nggak pernah ya? Cuman nggak pernah. Karena Barca dia dewa dong. Iya, kalau gue melihat Iya. dia ingin menunjukkan karena kan dia masih nggak Nggak ngecun, Iya, nggak nggak ngecun. ngecun. Iya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa gue ini gue star, gue menang 6 Ballon d'Or. Tapi still hak dan kewajiban gue sama dalam tim ini. Jadi itu malah bagus menurut Coach Justin. Gue bilang bagus. Ya, but it's still Messi. Untuk gue Messi itu udah menurun. Oke. Dari segala sisi. Cuman namanya pemain berkualitas sama kayak gue sama lu main bola lah. Passing crossing lebih bagus gue yakin gue. Iya. Tapi kalau suruh lari gue minta ampun, ngerti nggak? Iya. Tapi lo mau nggak tidur kayak Messi gitu? Enggak.
Udah gila. Karena gue biasanya main sama bocah-bocah, ngapain gue lu aja gitu. Seorang Messi rebahan Iya gitu. sih. Ya Allah. Kalau dari sisi itu ya, cuman mungkin dari dirinya dia sendiri dia mengambil Tapi bro, inisiatif. ada satu hal. Artinya siapa pelatihnya dia itu bohong. Pochettino. Pochettino Mauricio. bohong kalau dia cedera. Kagak tuh. Kan kemarin waktu Iya, dia marah dikeluarin itu Ya. karena dia tahu bahwa Next match-nya dia nggak main. Ya. Ya, jadi menurut Ya. saya sih banyak hal nih. Iya. Jadi banyak hal. Jadi nomor 2 bahwa ternyata dia dengan Mbappe kerjasama lah ya. Atau mungkin Mbappe-nya Nggak bisa jadi parameter Nggak kalau bisa. hanya satu momentum itu. Kecuali dalam banyak momen. Intinya kalau di Barca, Messi kemanapun dia pergi, dia dapat bola. Iya. Nah sekarang nggak. berjuang dia. Sekarang harus berjuang. Ya, ya, Sekali-sekali dapat bola, tapi kalau Mbappe merasa posisinya oke untuk shooting, dia nggak passing ke Messi. Ya. Dia akan shoot. Shoot, ya. Nah sementara kalau di Barca, sebelum shoot lihat dulu Messi di mana nih. Kasih. Ada Messi kasih. Kalau nggak ada Messi baru gue shoot. Tapi waktu Mane sama Salah berantem kelihatan banget tuh, coach, meskipun cuma satu match tuh mereka nggak kelihatan lah egoisnya masing-masing. Gue setuju. Iya, iya. Cuman habis itu mereka di match terakhir kalau nggak salah mereka kerjasama. Iya, benar-benar. Dan yang lucu juga tuh Messi tuh dia ngasih tahu ke mantan pelatih yang dia sangat kagumin, Pep Guardiola, gua golin lo gitu. Padahal kita waktu itu kita pikir kan City akan mengalahkan PSG yang Iya. belum kompak itu dong. Iya. Gue rasa semua orang mengalahkan dan memang dari sisi permainan PSG bagus. They create chances. Iya. Cuman mereka nggak punya finisher. Dan agak beruntung juga Bernardo Silva depan gawang kosong 2 kali kena mistar. Ya kan hal-hal kayak gitu kan seperti dalam dalam sepak bola it happens. Yeah. Kalau gue bilang kemarin kalah murni nggak ada finisher dan sedikit kurang beruntung. Kemarin penjaga gawang PSG siapa sih? Bukan Donnarumma kan? Keylor Navas. Donnarumma kemarin. Donnarumma ya. Iya. Karena ada rumor bahwa Donnarumma itu dia kan the best goalkeeper in the world dong sekarang. Waktu kemarin di Piala Eropa, tapi kan nggak pernah dimainin. Kalau untuk gue salah satu the best lah. Ya, tapi kan dia nggak pernah dimainin, bro. Di liga nggak? Dia kemarin ada rumor bahwa ada konspirasi orang pemain-pemain dari Amerika Latin itu musuhin dia. Ya, jadi itu Messi, Angel Di Maria, Paredes. Neymar, Paredes, siapa lagi tuh. Jadi dia pokoknya Keylor Navas gitu. Ya, itu kan Donnarumma kan salah satu yang terbaik, tapi gitulah memang terlalu banyak bintang ya di PSG ya, Jo ya. Kayaknya iya sih. Nggak usah itu. Band aja kalau semuanya jago berantem pasti. Iya. Apalagi tim bola. Ben juga begitu ya. Iya pasti. Ya West Band juga berantem. Yowis Band karena honornya aman. Nah PSG kayaknya karena honornya aman nih. Aman. Jadi baik-baik aja. Ya bener itu make sense loh. Iya kan? Kan ujungnya anjir gue digaji let's say 10 juta, 15 juta, gue ribut, gue mau pindah, siapa mau gaji gue segitu? Makanya itu dia. Jadi nyaman-nyaman ya. Tenang ya, baik-baik ya. Iya, Baik-baik ya. dan sekarang yang gue pertanyakan adalah Pochettino sampai kapan bisa membuat ini. Iya. Gue bilang kemarin PSG itu nggak layak menang, tapi karena murni kualitas individunya, mereka itu benar-benar dapat bola ketiga pemain depan. Terserah mereka mau ngapain. Nah kayak gitulah. Tapi sampai kapan lu mau bermain seperti itu? Iya. Tapi Iya kan? Pochettino menurut Coach Justin keren nggak sih? Bagus kan nih orang? Waktu gue sangat Waktu di Spurs. pantau dia, waktu dia Sebelumnya? di Espanyol. Kan Espanyol satu Espanyol. kota sama Barca. Iya, Jadi oke. gue pantau. Derby. Katalan. Itu Barca selalu di high press. Ujungnya kalah 5-0, 4-0, 5-0. Tapi berani. Tapi dari detik awal selalu di press. Dan kalau kita lihat dengan kualitas Spurs, dia bisa bawa sering di atas Arsenal satu, kedua bawa ke final Champions League itu Iya. kan luar biasa. Betul. Dengan kualitasnya itu. Jadi dari kesimpulan itu berdasarkan kualitas pemain tim yang dia pegang, prestasinya bagus. Pertanyaan kan kita tahu sendirilah, ada pelatih yang hanya bisa pegang tim mediocre, ada pelatih yang hanya bisa pegang tim top. Iya. Nah, dia pertama kali pegang tim top kan, belum terbukti. Oke. Spurs bukan tim top berarti ya? Aduh please deh. Nggak please deh. Pernah juara nggak sih? Pernah. Berapa tahun terakhir? You were not born kali.
Atau kita masih TK kali waktu terakhir. Enggak, kayaknya tahun 50-an itu. Wah, astaga, yang bolanya masih kulit Iya. beneran ya. Iya betul. Tapi mereka tuh dikenal sebagai klub yang menghasilkan pemain-pemain yang dijualnya mahal-mahal ya. Iya. Gareth Bale, kemudian Luka Modric ya. Gila-gila Iya, tuh. benar-benar. Jadi ini orang nyari Eriksen. untung aja sebenarnya. Ya, Eriksen ya. Iya, cari untung benar. Cari untung tuh. Iya, Ini agak-agak Dortmund juga dia. Bro, pemiliknya aja namanya Levi. Kurang apa lagi coba? Tahu sendiri kan? Yahudi juga. Iya. Kalau nama Levi udah tahu sendiri kan? Sorry kalau ada yang namanya Levi ya. Ini Levi yang Yahudi nih. Oke, Muhammad Salah. Wow. Wow banget. Wow. Apa ya, icon sih, udah bukan Ya. legend lagi sih, tapi icon. Punya impact nggak cuma di sepak bolanya, tapi di kotanya gitu. Untuk kotanya tuh besar banget. Dan dia orangnya low profile ya. Iya, kayaknya Jadi gitu. nggak banyak tingkah, nggak banyak gaya. Sampai dulu lucu bro. Pokoknya ada penduduk Liverpool tuh saking fanatik tapi bercanda. Pokoknya kalau si itu ngegolin gitu, salah ngegolin, kita masuk Islam. Oh iya. Iya. Jadi chance juga itu. Iya. Juga. Bercandanya lucu banget Iya, ya. tapi menariknya karena memang apa ya? Waktu saya nonton film Yesterday tentang The Beatles, kan Beatles Liverpool juga, ada dialog bahwa saya mau ke Liverpool ketemu Mo Salah gitu. Mo Salah, Jadi iya. kebawanya itu sampai ke film gitu, ikonik banget Oh, memang. pantas lah dong. Iya. Pantas. Layak Siapa? memang. Apa dengan karakter yang baik? Dia sampai kapan sih? Baru perpanjang sih kayaknya. Baru perpanjang. Iya, baru perpanjang. Baru perpanjang. Kayak sulit dilepas sih kalau itu. Iya. Gila aja kalau dilepas sih. Makanya Iya, itu kan dia. kehilangan. Pokoknya menurut gua sih Liverpool tuh dia Hendo tuh. Wah, ini dia Iya. penggemar Hendo nih, bro. Henderson memang. Henderson. Jordan Henderson. Anderson itu pemain untuk gue yang underrated. Underrated. Iya. Dia kontribusinya besar, Iya. skillnya oke, tapi etos kerjanya luar biasa dan dia bisa jadi leader. Dan Iya. di timnas tuh keren banget tuh. Saya sebel dulu Om sama Henderson tahun-tahun ya, Kenny Dalglish gitu. Back pass terus nggak pernah mau ngasih bola ke depan gitu, kayak ini bisa main gak sih ini orang. Tapi sekarang There was a time juga di mana gue ini pemain kayak apa? 2-3 years ago lah. Iya, benar, Ini benar. pemain aduh biasa Tapi sekarang banget. keren, bro, Nah, leadership-nya iya, ya. betul. Sekarang itu Henderson penting banget. Iya. Jadi lo jaga tuh Liverpool tuh Salah sama Virgil van Dijk. Van Dijk 2 Kalau Van Dijk cedera, kelar seperti tahun lalu. Iya. Iya, bro ya. True. Bener. True. Karena Van Dijk ini kan kalau as a defender itu butuh seorang yang mengkoordinasi. Koordinator di belakang lalu Iya. harus up, Iya. cover ini itu dan itu Van Dijk yang bisa. Makanya pada sebenarnya di atas kertas kalau kita lihat Gomez sama Matip nggak jelek-jelek amat, Iya. ya kan? Tapi kelihatan nggak organize sama sekali kalau nggak ada Van Dijk. Betul. Jadi bukan hanya man to man aja dia bagus, bukan dengan bola atas dia bagus, tapi justru leading tim di belakangnya itu bagus sekali Van Dijk. Sama satu lagi sih Om, Fabinho kalau aku. Fabinho, sih. Iya. Fabinho sebagai center back atau sebagai DM? Enggak, DM. Iya, sebagai DM. Firmino, aku ngefans personal aja karena gaya mainnya, tapi secara statistik kita bisa lihat ya nggak segitunya. Entah karena Mane salahnya terlalu di atas atau apa, tapi selalu happy tiap lihat dia golin. Orang berharap Firmino sebagai striker itu cetak gol banyak. Tapi orang tidak lihat pada saat Liverpool membangun serangan Bukan yang ruang, salah, iya dia itu selalu turun. Iya, betul. Dan defense dia selalu turun, justru yang ditinggal di depan itu salah. Iya. Di situ orang nggak ngelihat. Ini kita barangkali untuk kuis minggu depan nih, bro. Ya. Chelsea Liverpool lah ya yang sekarang lagi gila-gila ya. Iya, Chelsea Liverpool. Saya mungkin setuju nggak kalau kita suruh itu penonton pollingnya deh, menurut yang akan finish lebih tinggi itu Chelsea atau Liverpool? Ya. Ya, silakan seperti biasa ikutin polling kita, berhadiah. Ya, mohon maaf Manchester City kita indikan dulu nanti Singkirkan untuk dulu. polling berikut kan. Ya. Chelsea Atau Liverpool. Yang lebih tinggi aja berarti ya? Yang lebih tinggi aja. Bukan nanti juara finishnya. ya? Ya, ini kan kalau polling aja, Iya. silakan. Oke. Ya. Kalau lo Chelsea Gue Liverpool. kalau seandainya Liverpool nggak cedera kayak musim lalu, gue tetap Liverpool. Tapi kembali lagi bulan Januari di mana mereka Ya, kehilangan Saleh sama Mana. Nah sementara Chelsea di 3 match dengan 3 back udah mulai cracking, udah mulai karatan. Back babak pertama lawan Spurs, 90 menit lawan City, 90 menit lawan Juve. And I think dan ini gue udah berkali-kali bilang gue lebih
gue bilang lebih cocok kalau Tuchel dengan kualitas pemain yang mereka miliki itu bermain dengan 4-2-3-1. Karena pemain kayak Ziyech, kayak Pulisic, bahkan Werner bisa dimanfaatkan dan Mount tidak terlalu fokus ke defense, tapi bisa bermain di belakang striker dan bermain dengan 2 DM yang tidak terlalu ke depan juga. Jadi gue bilang 4-2-3-1 lebih cocok. Cuman kita nggak tahu Tuchel apakah tetap mempertahankan 3 back karena udah mulai retak nih. Kalau nonton Just Talk sih harusnya dia dengerin ya kemarin ya. Iya. Karena gue bilang 3-5 dia main 3-5-2 kan. Sekarang ada Lukaku, Pak. Iya, but still kemarin kita juga bisa lihat bahwa Lukaku itu kalau nggak di-serve bener-beneran, he's nothing. Kalau dia suruh pegang bola, first touch-nya itu jelek banget loh. Tapi finishingnya gila. Finishingnya yang one shot. I agree. First time keren. Tapi kalau dia harus turun ke bawah, first touch, passing, wall pass, lari, sprint apa, nggak jelek, tapi bukan striker top. Itu lebih ke Lewandowski, lebih hebat soal itu. Tapi I agree soal finishing. Nah, untuk bisa menjadi finisher kan harus ada umpan-umpan. Nah, sekarang kan umpannya praktis dari 2 center back di depan atau dari sayap. Nah, kalau bermain 4-2-3-1 itu dari segala segi atas bawah itu lebih bisa. Oke. City, Jo gimana Jo? Peluang City? Kayaknya nggak seserem musim lalu ya City ya, kayaknya ya. Karena mereka kehilangan banyak pemain ya, kehilangan Aguero itu juga. ya. Di satu sisi juga Pep udah nyampe ke siklus di mana dia mau pindah nih biasanya kan gitu kan. Per berapa tahun ya Coach ya? 5 tahun, 6 tahun. Dia kontraknya sampai 2023. Oh, masih lama ya berarti ya? Masih 2 tahun lagi. Masih 2 tahun ya. Iya, tapi dan habis itu mau pensiun katanya. Dari klub dia mau pegang timnas. Oh, mau pegang timnas. Boleh loh Pep kalau mau pegang timnas Indonesia. Iya, itu gue baru mau ngomong tadi. Iya, nggak lebih serem Chelsea sih. Lebih serem Chelsea. Chelsea kalau konsisten serem. Iya, serem. Cuman gue I'm not sure. Cuman kalau ditanya lagi gue pilih mana Chelsea atau apa? Kalau Liverpool selama nggak banyak yang cedera lah, itu I think Liverpool lebih. Atau Januari beli pemain striker lah ya, buat gantiin. I think Liverpool lebih kuat daripada Chelsea. Oke. Ini kita nggak ngomongin MU sama sekali ya. Baru menang. Lo seneng banget MU kalah ya? Karena gini, gue itu masih mempertanyakan. Ini baru 7 game loh. Gue masih mempertanyakan. It's not about winning losing. Gue pertanyakan, how can you dengan pemain begitu mewah play like that gitu loh. Dan kemarin akhirnya yang gue kritik minggu lalu, Pogba nggak ditaruh di sayap kiri lagi, lebih attacking midfield, dia taruh 2 winger. Oke. Cuman still yang penting kan sistemnya bermain dan sistemnya itu kan nggak banget. Kalau nggak ada De Gea udah selesai tuh MU. Oh iya, De Gea tiba-tiba menyelamatkan berapa kali? Berkali-kali. Tapi lu gila ya, berapa kali pertandingan MU di mana menang tipis atau kalah, itu kiper lawan itu keren-keren, Bro. Mulai dari Arbiola segala macam, gila itu. Kayaknya ada masalah psikologis juga kali Om. Maksudnya ketika lawannya MU itu tidak boleh kalah. Iya, kayak harus lebih siap. Termotivasi, betul. Rata-rata klub gede begitu. Dan yang paling ngeselin tuh waktu Aston Villa itu seorang Greenwood itu nggak assist ke Ronaldo yang udah potong. Minta ampun. Lu gila anak kecil satu ini. Itu gue bilang di video gue, harusnya Greenwood itu nggak egois, dan itu gue bilang ya. Itu tugas pelatih. Karena dia dimarahin sama Ronaldo. Gue ngelatih pun gue mengalami pemain-pemain kayak begitu. Dan itu gue tegur keras. You do it again, lu gue coret. Berarti Ole punya hak buat ngomong ke Greenwood. Mestinya. Cuman gue rasa Ole nggak punya nyali untuk melakukan karena ini anak kesayangannya Greenwood. Mungkin. Orang dia waktu di timnas saja dia ngomong sama Southgate kalau bisa Greenwood jangan dipakai. He is good ya. Bahkan gue bilang dari awal gue bilang Greenwood lebih bagus daripada Sancho. At this moment ya. Dan so far kan terbukti. Cuman you cannot play like this. Ngerti nggak? Ini teamwork. Tapi di level itu beda kalau lagi unggul 4-0, 3-0, sama kayak contoh apple to apple itu pada saat Mane yang egois banget. Itu Liverpool udah unggul. 3-0. Dia dapat peluang, akhirnya dia bisa cetak 1 gol. Ini kan nggak dalam posisi unggul. Masih 0-0 kan. Gue dengar di ruang ganti sekarang udah mulai ribut. Begitu banyak. Gue bilang, aduh Greenwood. Tapi nggak masalah juga sih. Lu nikmatin banget ya. Jadi ada bahan. Jadi kalau orang bilang Ole out, dia bertahanin aja. Ole stay juga menurut saya. Enggak, tapi di level itu Om, masa profesional CEO aja berani negor manajer loh gitu. Tapi masa dia nggak berani negor pemain? Itulah kelemahannya. Saya pikir ini ya. Itu kelemahannya. Saya pikir makanya kalau ada wacana
diganti oleh Conte, diganti Zidane, atau one day mungkin akan Ronaldo jadi pelatih MU, itu menjadi sesuatu pembicaraan yang juga menarik ya. Iya. Gitu. Ya ini mah tinggal tunggu waktu aja. Ya. Dalam sepak bola, industri sepak bola kan sekarang tidak banyak pemilik atau manajemen berani melatih, berani memecat pelatihnya pada saat mereka menang. Betul. Iya kan? Iya. Tapi ini kan kalah. Nah, ini kan udah mulai nggak kalah terus, Mulai tapi menang nih semalam. kalah menang. Iya. Dan untuk MU is not good enough. Sangat MU itu dengan- sangat jadwal pertandingan Premier League itu dahsyat banget. Di depan-depan tuh nggak ada ketemu Tim-tim lemah, Nggak iya, ada. iya, Jangan-jangan betul, punya orang betul. dalam tuh nyusun jadwalnya. Mestinya aku nomor 1 tuh. Loh, mestinya nomor 1. Iya, true. Cuman lawan tim-tim gurem. Iya, Liverpool aja lawan City. Oh iya, Ke semua depan, iya, udah berantem semua. Iya, bener ya. Arsenal udah ketemu berapa tim tuh? Arsenal agak gampang ke depannya. Iya. Cuman gampang di atas kertas. Makanya nggak tahu juga bisa menang atau Karena inilah bola. inilah bola. Inilah betul. bola. Iya. Siapa duga? Ya kan Madrid kalah dengan Sheriff, Barcelona kalah 3-0. Ya siapa duga? Juventus kemarin juga lucu juga ya, Bro ya. Iya. Itu juga Juventus kemarin bertahan banget ngincer counter. Dan di babak kedua, babak pertama bahkan itu ada 2 peluang besar counter. But kalau lihat Juve sekarang, Ya. kalau gue jadi Allegri, kalau gue mau main terbuka, hancur juga lawan Chelsea kayak salah begitu. juga, ya. Jadi mau nggak mau, gue masih paham lah. Sekali-sekali main bertahan, karena Juve harus menang kan. At least di liga terseok-seok, di Champions League lah. Ada harapan. Karena mereka butuh income juga. Jadi somehow gue masih bisa terima selamanya nggak bertahan terus lah. Cuman kemarin kebetulan lawan tim yang menyerang, mereka bertanya ya cukup solid. Oke, baik. Seperti biasa, jadi sekali lagi kami juga akan membahas hasil polling kemarin ya. Apakah Pep, apakah Mourinho? Ternyata Pep dipilih oleh 72% dan Mourinho hanya 28%. Artinya Ya. 72% dari penonton R66 Media dan Masih waras. waras. Mantap. Masih waras. Bukan kardus. Bukan kardus. Jadi yang milih 28 itu kardus tuh, Bro. Nah, 28 itu kardus yang akan menjadi non kardus. Maka dari itu saya sarankan untuk yang 28% itu tetap nonton Jasaye selalu biar lebih pintar. Kayaknya yang 28% tuh terakhir nonton bola waktu Chelsea juara yang Mourinho dulu. Nah, Kayaknya iya. Mungkin. Atau penggemar dia masih di Real Madrid kali ya. Mungkin. Ya, mungkin fans Madrid atau fans Chelsea yang masih merasa Mourinho itu hebat kayak dulu. Iya. Dan di Roma itu dalam 3 pertandingan terakhir 2 kali kalah. Padahal di depan kan undefeated ya. Sekarang Iya. udah kalah. Sekarang yang leading di Liga Italia Inter ya. AC Milan. AC Milan. Oh, Milan ya? AC Milan sekarang, AC Milan dengan luar biasa Wah, sekarang. Milan kemarin sakit hati sih, walaupun saya bukan fans Milan nontonnya. Gue bilang Milan kemarin itu ngasih Sakit kado. hati sih. Silahkan 3 poin. Ih. Di situ kelihatan bahwa 8 tahun, 7 tahun off dari Champions League, they lack of experience. Ya. Pelatihnya nggak punya pengalaman di Eropa. Pemain-pemainnya juga. Pemain-pemainnya juga, jadi melakukan hal-hal yang sama sekali tidak perlu. Tidak Bener-bener mereka itu sama sekali nggak perlu kalah. Tapi handsball itu gimana menurut coach? Handsball is handsball. Handsball bener. It's not about handsball. It's about lu lagi leading, what would you do? Siapa yang lagi leading dengan squad yang apa adanya, kartu merah masukin 0. Something wrong in your head. Ngerti nggak? Harusnya back kayak apa kayak tambah belakang Loh, ya. justru kalau lawan 10 orang yang diincar kan counter. Iya. Counter adalah speed. Karena lu manfaatkan ruang. Bukan 0 yang ini gue nggak habis pikir. Jadi untuk gue sih bukan karena handsball atau enggak, it happens lah. Iya. Entah itu yes or no. Tapi AC Milan kemarin itu bener-bener ngasih 3 poin ke ATM. Wow. Oke, dan saya pikir minggu ini adalah minggunya Ronaldo juga ya. Apalagi menjadi penyelamat penyelamat kemenangan waktu 95. game terakhir melawan Villarreal ya. Jadi menurut saya dia memang luar biasa. Oh iya, itu dia dan Bruno Fernandes, 2 pemain itu ya, Pogba oke lah, punya kontribusi yang sangat besar. Sekarang tambah De Gea. Gue nonton sempet di Twitter ada sebuah klip podcast orang Inggris fans MU. Jadi di studionya semua MU dia kritik Ole, dan dia bilang Ole itu di pinggir lapangan nggak kasih motivasi, diam aja, nggak kasih apa-apa. Bisik-bisik dan dia bilang yang dilakukan Ole hanya menunggu oleh
sebuah momentum dari pemain-pemain bintangnya. Kemarin kebetulan Ronaldo, sekali-sekali Bruno Fernandes dengan syutingnya atau apa. Tapi ya betul. Maka dari itu gue bilang lu nggak bisa salahkan Bruno Fernandes lawan Aston Villa penalti nggak masuk. Karena Bruno Fernandes sudah memberikan sangat banyak terhadap MU. Justru yang lain-lainnya ini harus lebih berkontribusi. Cuman kalau punya pelatih yang kayak begitu ya susah juga. Gue rasa banyak fans MU yang waras pun setuju sama gue bahwa Ole ini nggak cocok untuk pegang tim selevel MU. Jadi gue waras ya. Waras. Nggak kardus lah pokoknya. Nggak. Yang bilang Oleste itu biasanya karena apa sih? Respect doang ya, Mi? Ya, Pak? Kalau yang orang bilang Karena Oleste, mantan Jadi justru pemain. ada orang yang mempertahankan Ole itu justru itu bukan fans MU. iya, saya misalnya. kayak sebelah kanan juga kan. Saya Kanan juga. kiri ini. Gila, kalau tahun lalu kita boleh marah ya karena pemain bagusnya dapat Bruno ya. Dialanya parah, ngambil Ahmad Diallo. Itu apa-apaan sih? Van de Beek apa-apaan sih nggak dibutuhkan diambil. Terus apa Pelistri itu sampai sekarang direkrut nggak dimainin, Bro. Aduh, menurut saya Diallo sih. juga nggak pernah main. Siapa? Diallo juga nggak pernah main Sekarang sekarang. cedera, Pak. Oh cedera. Cedera. Oke. Kan kemarin hampir diambil oleh apa? FC 20 atau apa ya? Feyenoord. The Feyenoord Ya, gitu. Feyenoord. Begitu dicek, dites kesehatan nggak lolos cedera. Akhirnya Jadi- ambil Reiss Nelson. Akhirnya. Iya. Iya. Loan juga Loan dari juga. Arsenal. Oke, jadi terima kasih. Jadi tetaplah nonton Jasaye, kita akan mengungkap fakta-fakta, analisa-analisa, no hard feeling. Kita berusaha untuk objektif banget ya. Walaupun kita adalah penggemar fanatik ya dari klub kita masing-masing. Ini Arsenal, ini MU, ini Liverpool. Kita lagi nyari fansnya Spurs, ada nggak sih? Gue cuma dapat itu Bong Chandra. Ada. Ernest Prakasa. El Prakarsa. Itu Spurs banget. Spurs banget ya. Spurs banget ya. Mungkin karena ada song di situ. Agak-agak mirip-mirip. Iya, mirip dia. Kemarin pemain badminton dikantongin sama Asu. Asu bukan pemain badminton. Belum. Oh, belum. Belum. Masih pemain bola dia. Masih pemain bola. Tapi keren loh Asu itu. Bagus. Oke, terima kasih Joshua sudah Terima kasih, menjadi Mas tamu Melvi. ya. Mas Justin, terima kasih. Thank you. Jadi gua kapan diundang ke ini podcast lo? Oh, kalau podcast bisa kapan aja. Kapan Kita aja tadi ya? mau ngundang ke nikahan. Oh boleh, Desember tapi. Iya ya. Kita ke Amerika lah. Gua tunggu lo bulan madu di Amerika ya. Oke, siap. Dia mau ke Amerika minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan Coach Justin di Amerika, jadi nanti dia ngelapor dari sana. Kita akan nanti, Coach tolong pelajarin kenapa orang Amerika tidak suka sepak bola. Katanya Jastok mau bahas NFL abis ini soalnya. Oh gitu. Enggak, kenapa orang Amerika tidak Iya, suka itu sepak benar sih. bola? Karena di sana nomor satu tetap American football, American football. baseball, Baseball, NBA. ya. Jangan-jangan kalah dengan ice hockey kali, jangan-jangan ya. Justru gua akan tanya ke orang Amerika, Ya, kenapa football dimainkan pakai tangan, Ya itu. bukan kaki? Soccer. That mystery. Makanya mereka nyebut football yang beneran tuh soccer ya kan? Iya. Soccer. Oke. Baik, kita jumpa lagi minggu depan masih bersama Jasaye. Tetap nonton, jangan lupa subscribe ya, dan terus silakan komen apa aja. Ya, apa aja, dan kita akan ada tetap giveaway. Jangan lupa Anda tinggal memilih apakah Chelsea, apakah Liverpool yang menurut Anda akan finish apa lebih Tinggi, atas, ya. lebih tinggi. Kalau prediksi juara mungkin too early. Ya, dan seperti biasa kirim ke sini ya. Kita jumpa lagi dalam episode mendatang. Bye bye.